Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Siparosida dari Pertanian 7C Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian sosial kuantitatif. Yang pertama adalah langkah utama penelitian kuantitatif. Nah, menurut Alan Breiman, langkah utama kuantitatif yaitu ada 11, yaitu teori, bermula dari teori, kemudian membuat hipotesis atau kesimpulan awal, desain penelitian, rancangan ukuran konsep, pemilihan lokasi penelitian, pemilihan subjek, mengelola instrumen penelitian, mengelola data, menganalisa data, membuat temuan atau kesimpulan, kemudian menuliskan kesimpulan yang kesimpulan tersebut kembali lagi pada teori yang kita cari di awal. Namun untuk beberapa literatur, menurut Sugiono, langkah utama dalam penelitian kuantitatif yaitu perumusan masalah atau perumusan masalah pada proses penelitian. Kemudian baru setelah perumusan masalah, kemudian kita dapat membuat sebuah hipotesis yang digali dari sebuah teori. Jadi urutannya yaitu perumusan masalah, kemudian menggali teori, kemudian hipotesis. Seperti itu. Kemudian ada nomor 2, sejauh mana langkah utama mengikuti urutan yang ketat. Itu langkah utama mengikuti urutan yang ketat ketika jenis penelitian yang diteliti sebuah studi yang menggunakan desain cross-sectional menggunakan instrumen penelitian survei sosial. Yang ketiga ada apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian. Nah, untuk itu dari segi alur pemikiran penarikan kesimpulan penelitian kuantitatif berproses secara induktif, yakni penetapan variabel konsep, kemudian pengumpulan data dan menyimpulkan. Di sisi lain, penelitian kualitatif berproses secara induktif, yaitu ketika proses diawali dari upaya memperoleh data yang detail. Nah, seperti ini gambarannya, yaitu deduktif dimulai dari kumpulan teori hingga perumusan hipotesis, kemudian induktif dari akhir merumuskan hipotesis sampai membuat kesimpulan. Yaitu namun penelitian kuantitatif banyak yang cenderung melakukan dengan pendekatan deduktif. Konsep dan ukurannya. Yang pertama, pengukuran penting bagi peneliti. Pengukuran memang penting bagi peneliti karena pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus. Yang kedua, pengukuran memberikan kita sebuah perangkat yang konsisten atau tolak ukur. Yang ketiga, pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat mempelajari tingkat hubungan antara konsep. Yang kedua, apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Nah, perbedaannya yaitu ukuran bisa diambil untuk merujuk pada hal-hal yang dapat dihitung secara relatif dengan jelas, seperti pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, atau jumlah tahun. Nah, untuk ukuran dengan kata lain adalah kuantitas, sedangkan indikator sendiri untuk memanfaatkan konsep yang kurang dapat diukur secara langsung. Pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan suatu indikator. Yang pertama, karena ada kemungkinan bahwa suatu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Yang kedua, ada suatu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Kemudian ada reliabilitas dan validitas. Nah, cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran dan salah satu bentuk keandalan yang paling penting. Nah, cara keandalan pada dasarnya berkaitan dengan masalah konsistensi atau tindakan stabilitas. Nah, pertimbangan ini memerlukan pernyataan apakah suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut untuk sampel responden tidak berfluktuasi.
Kemudian validitas mengandalkan reliabilitas. Reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Nah, ini jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid. Jika ukuran tidak stabil dari waktu ke waktu, tindakan tersebut tidak dapat memberikan ukuran yang valid. Ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi. Kemudian ada beberapa cara untuk menetapkan validitas dieksplorasi dalam teks validitas wajah, ada kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran, yaitu ada cara antara lain validitas wajah, validitas persamaan, validitas prediksi, membangun validitas, dan validitas konvergen. Keasikan utama peneliti kuantitatif. Secara garis besar, keasikan utama peneliti kuantitatif dan keunggulannya yaitu ada karena melakukan secara pengukuran, kemudian sebab akibat, dan generalisasi. Yang dimaksud dari pengukuran yaitu ketika kita melakukan kuantitatif, maka kita melakukan sebuah pengukuran yang artinya bahwa sebuah pengukuran tersebut dapat dikatakan lebih meyakinkan atau lebih karena pengukuran semua hal dapat diukur atau lebih jelas seperti itu. Untuk yang sebab akibat, karena penelitian kuantitatif itu karena kita ada sebab akibat. Jadi kita kenapa ini sesuatu ini bisa terjadi, apa akibatnya. Nah, menjawab semua itu dan generalisasi. Jadi bisa digeneralisasi atau kesimpulannya dibuat secara umum. Kemudian ada replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif. Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasinya itu cukup jarang. Replikasi bisa sangat berharga dalam menetapkan bahwa temuan dari sebuah penelitian tidak boleh terlalu mudah diterima begitu saja. Kritik penelitian kuantitatif. Nah, ini adapun masalah krusial, yaitu peneliti kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Yang kedua, proses pengukuran memiliki arti dan rasa presisi dan akurasi yang palsu. Ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada analisis hubungan antar variabel menciptakan pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Seberapa sentral adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kuantitatif terhadap penelitian kuantitatif. Mohon maaf, judulnya double. Kombinasi orientasi epistemologis, interpretivis, atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan ontologi konstruksionis, penekanan pada dunia sosial sebagai produk individu, bukan suatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan. Ini ada sebab dan akibat. Sebab, alasan yaitu masalah terkendala dengan masalah waktu, biaya, dan kelayakan. Dengan kata lain, di sini kekhawatiran pragmatis yang tidak dapat dihindari ketika sedang melakukan penelitian sosial. Yang selanjutnya ada akibatnya, peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan atau reliabilitas ukuran yang mereka terapkan. Jadi, seperti karena membutuhkan banyak waktu atau kendala, maka langkah-langkahnya jadi lebih dipersempit, yaitu seringnya tidak melakukan uji validitas maupun reliabilitas, padahal uji tersebut sangat penting bagi penelitian. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.